Kenaikan dari komoditas yang melonjak tinggi ini meskipun berfluktuasi telah menyebabkan tekanan inflasi global. Kita melihat berbagai negara inflasinya selain tinggi juga persistently masih tinggi. Artinya seperti Inggris, Amerika Serikat, Eropa, sekarang mereka terbiasa melihat inflasi dari beberapa bulan terakhir pada level di atas 8. Bahkan Inggris sekarang di 9,9, prediksi bisa mencapai double digit. Eropa juga mencapai 9,1, memasuki winter di mana kemungkinan terjadi kebutuhan energi makin naik, sementara pasokan dari energinya menjadi terkendala karena perang. Demikian juga dengan Amerika Serikat yang waktu itu sempat agak senang dengan penurunan inflasi ke 8,3, namun core inflation-nya masih sangat tinggi. Sehingga kita melihat semua negara bank sentralnya melakukan response policy dengan menaikkan suku bunga, policy rate-nya, dan melakukan pengetatan likuiditas. Kita lihat di dalam yang biru ini, Inggris di 2,25, naik 200 basis point selama tahun 2022 ini sendiri. Amerika Serikat sudah mencapai di 3,25, sudah naik 300 basis point. Terutama karena FOMC pada bulan September kemarin atau September ini mereka menaikkan lagi dengan 75 basis point. Ini karena merespons bahwa inflasi 8,3 masih belum acceptable. Tren dari kenaikan suku bunga di Eropa juga 125 basis point. Ini adalah suatu kenaikan yang sangat ekstrim, given bahwa selama ini Eropa merupakan negara yang sangat rendah dari sisi policy rate-nya. Brasil juga menaikkan suku bunga hingga 13,75 atau naik 450 basis point selama tahun 2022 ini. Meksiko suku bunga 75 basis point sejak awal 2022 dan sekarang kita di level 4,25. Ini adalah suatu tren yang pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia sudah menyampaikan kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama, maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023. Inilah yang sekarang sedang terjadi, yaitu kenaikan suku bunga oleh bank sentral, terutama di negara-negara maju secara cukup cepat dan ekstrim, dan itu pasti akan memukul pada pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Oleh karena itu, kita juga harus antisipasi terhadap kemungkinan kinerja perekonomian dunia yang akan mengalami pelemahan akibat inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga ini. Dan memang sudah kita lihat pada aktivitas manufaktur global. Di sini kita lihat global PMI sudah menurun dari 51,1 ke 50,3. Kalau kita lihat yang di bawah, dari negara-negara G20 dan ASEAN 6, 24% saja yang PMI-nya masih mengalami akselerasi atau aktivitas manufakturnya masih mengalami ekspansi dan meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Ini termasuk Indonesia, Thailand, Filipina, Rusia, Vietnam, dan Arab Saudi. Hanya 24% dari total G20 dan ASEAN 6. 4% yaitu Perancis sendiri adalah satu-satunya yang mengalami upgrade dari tadinya kontraksi pada bulan sebelumnya, sekarang naik ke level ekspansi. Namun 32% yaitu negara-negara seperti Amerika, Jepang, India, Malaysia, Brazil, Australia, Singapura, dan Afrika Selatan, 32% PMI-nya mengalami perlambatan atau kondisinya turun levelnya dari bulan sebelumnya. Dan bahkan 40% negara-negara ini yaitu Eropa, Jerman, Italia, Inggris, Tiongkok, Korsel, Kanada, Meksiko, Spanyol, dan Turki sekarang PMI-nya sudah masuk kepada level kontraksi. Artinya mayoritas melambat dan kontraktif. Indonesia dengan ke-5 negara yang lain masih pada level yang akseleratif.
Ini hal yang cukup positif, tapi kita juga sangat menyadari lingkungan global kita mengalami perlemahan. Tekanan pasar keuangan yang tadinya cukup mereda kembali mengalami gejolak, terutama pada bulan September ini. Kalau kita lihat indeks saham global yang tadinya sudah mulai pulih kemudian terkoreksi lagi. Demikian juga dari dolar indeks yang mengalami penguatan hingga 110. Kalau dolar menguat berarti lawan currency yang lain terutama emerging market currency yaitu yang biru di bawah mengalami depresiasi. Makin kuat dolar berarti lawannya makin melemah. Indeks volatilitas di pasar global yang ditunjukkan dengan VIX index dan MOVE index juga mengalami kenaikan dan ini menggambarkan tadi ketidakpastian dan anxiety telah direspon termasuk dengan terjadinya capital outflow dari negara-negara emerging market. Tekanan outflow dari negara-negara emerging ini dialami termasuk kita oleh berbagai negara, termasuk dalam hal ini Afrika Selatan, Brazil, dan bahkan Tiongkok. Ini yang tentu akan menimbulkan tekanan terhadap sektor keuangan dan bisa berimbas pada sektor real. Dalam situasi seperti ini, sampai dengan bulan Agustus, kinerja dari perekonomian Indonesia sebetulnya sampai dengan Q2 justru membaik, yaitu pertumbuhan hingga 5,4.